Oke, seharusnya menurut buku matematika peminatan kelas 12 kita seharusnya masuk itu di limit fungsi trigonometri. Nah, hari ini saya ingin mengulang dulu mengenai limit fungsi aljabar yang seharusnya sudah paham di kelas 11. Nah, adapun yang akan saya ceritakan saya tidak akan mengulangi mengenai definisi dan lain-lain. Saya hanya akan membicarakan mengenai teknik pengerjaannya. Nah, sebelum masuk ke teknik pengerjaannya, biasanya kita menuliskan dalam bentuk definisi bahwa limit X menuju C atau dibaca limit X mendekati C ini sama dengan L, dihasilkan suatu bilangan yang disebut dengan L. Saya tidak akan menerangkan kembali bagaimana definisinya sehingga limit X mendekati C fx sama dengan diperoleh hasilnya L. Tapi sekedar mengulang bahwa untuk fungsi rasional ada beberapa fungsi yang diistilahkan dengan istilahnya itu menggunakan istilah yang tak tentu. Apa-apa saja yang tak tentu ini, misalnya 0 per 0, tak hingga kurang tak hingga, atau boleh misalnya tak hingga pangkat 0 atau 0 pangkat tak hingga, dan beberapa bentuk tak tentu yang lain. Nah, misalnya penjabaran untuk 0 per 0 itu kita peroleh yang ini. Misalnya kan kalau dikatakan 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Ini karena kita peroleh bahwa 8 kali 3 itu sama dengan 24. Perhatikan bahwa kedua bilangan ini jika dikalikan hasilnya adalah kemarin. 8 kali 3 itu sama dengan 24. Dalam hal ini sehingga berlaku misalnya kalau dituliskan 0 per 5 ini sama dengan, dalam menentukannya kita mengarang suatu bilangan di sini. Bilangan 3 non. Nah, dihalihon ottuson hasilnya sama dengan 2000. Dapat saja kita jawab bahwa untuk mengisi tanda tanya di sini, ini nanti dapat kita gunakan di sini bahwa bilangannya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 dikali dengan 5 itu sama dengan 5. Bentuk yang pertama. Jadi 0 per X sama dengan 0. Bentuk yang kedua, itu misalnya kalau kita katakan 5 per 0. Untuk menentukannya, berarti kita harus menentukan sebuah bilangan di sini. Sedemikian sehingga kalau bilangan ini nanti dikalikan kemari, dihasilkan bilangan 5. Saya hanya ambil contohnya 5, mungkin 4 per 0, 3 per 0, dan selanjutnya. Nah, berapapun kita coba, kalau misalnya kita coba 0 dikali 0, kalau misalnya kita coba katakanlah misalnya 0, kalau kita buat di sini misalnya 0 dikali 0 itu tidak mungkin sama dengan 5, maka di sini tidak mungkin 0. Kalau misalnya kita buat 5 dikali 0 itu sama dengan 0, bukan 5. Nah, berarti ceritanya di sini kalau nanti kita isikan berapa bilangan di sini, ini tidak akan kita peroleh bilangan yang memenuhi 5 per 0. Dikatakan bahwa bentuk per 0 yang begini ini adalah tidak terdefinisi. Aladang adong dapat nung bilangan di son namun dihalihut turun andong hasilnya 5. Nah, bagaimana misalnya kalau bentuk yang ketiga untuk 0 per 0? Berarti dalam hal ini kita harus menentukan sebuah bilangan yang kalau dikalikan, kalau misalnya kemarin dikalikan karena X di sini, X dikali 0 itu hasilnya sama dengan 0. Kalau kita mencoba menentukannya, boleh saja kita misalnya menjawab itu, misalnya kita isi dengan, katakan saya isikan dengan 1. Ini pasti benar, karena 1 kali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 itu sama. Tapi boleh juga 10, boleh juga 100, karena 100 dikali 0 itu juga 0. Boleh 1000, boleh 10.001, boleh 100.010, dan seterusnya.
Nah, berapapun kita isikan di sini, ini kan pasti benar. Sehingga bentuk yang begini, karena berapapun kita isikan pasti akan benar, ini akan ditulis sebagai bentuk tak tentu. Nah, kembali ke bentuk limit. Apabila kita dalam menentukan limit fungsi aljabar, kita menentukan bentuk tak tentu, maka ada beberapa teknik yang harus dikerjakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, beberapa teknik yang dapat digunakan. Cara yang pertama adalah dengan substitusi langsung. Ini kita gunakan selalu sebagai langkah pertama. Jadi langkah pertamanya haruslah melakukan substitusi langsung. Bagaimana maksudnya substitusi langsung? Misalnya begini. Katakanlah kita mengerjakan limit X mendekati 2X tambah 1. Maka kita mengganti X dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 2 tambah 1. Sama dengan 5. Tambah 1, 5. Atau misalnya, kita buat contoh lain. Katakanlah misalnya limit X mendekati 1, 3 per X tambah 2. Berarti kan X-nya tinggal kita ganti dengan 1. Sehingga jadi 3 per 1 tambah 2 berarti sama dengan 3 per 3, 1. Nah, apabila dalam bentuk substitusi langsung, saya ulangi sekali lagi, apabila dalam bentuk substitusi langsung diperoleh bentuk tak tentu maka diperlukan langkah kedua. Langkah yang kedua adalah dengan melakukan faktorisasi. Nah, bagaimana yang dapat difaktorkan? Misalnya begini. Misalnya kita mengerjakan limit X mendekati 2, katakanlah X dikurang 2 per X kuadrat dikurang 4. Kalau kita coba dengan langkah pertama, kita substitusi langsung. Katakanlah dalam angan kita substitusi langsung kan berarti kita ganti 2, jadi 2 kurang 2 per 2 kuadrat dikurang 4. Mau kita ganti X nodoh 2. Berarti ini akan lanjut jadi 0 per 4 kurang 4 sama dengan 0 per 0 sama dengan tak tentu. Karena merupakan bentuk tak tentu, ini tidak boleh jadi jawaban dalam limit. Maka harus kita lakukan faktorisasi pada bentuk penyebutnya. Perhatikan bahwa limit X mendekati 2, X dikurang 2 per X kuadrat dikurang 4 dapat difaktorkan menjadi begini. Limit X mendekati 2, X dikurang 2 per X dikurang 2 kali X tambah 2. Dengan melakukan pencoretan X kurang 2, X kurang 2, 1. Sehingga ini jadi sama dengan limit X mendekati 2, 1 per X tambah 2. Kita substitusi langsung 2-nya berarti jadi 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Saya, anak-anakku. Oke, selanjutnya saya buat contohnya ini limit X mendekati 3. Limit X mendekati 3, 3X kuadrat dikurang 5X kurang 12 per X kuadrat dikurang 9. Kalau misalnya langkahnya itu kita coba dengan substitusi langsung, berarti kita ganti setiap X-nya dengan 3. Kan berarti jadi sama dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurang 5 kali 3 dikurang 12 per 3 kuadrat dikurang 9. Berarti sama dengan 3 kuadrat itu 9 dikali 3 berarti 27 dikurang 15 dikurang 12 per 9 kurang 9 sama dengan 0 per 0 tak tentu. Nah, tapi kalau kita perhatikan bentuknya, bentuk pembilang dan bentuk penyebutnya ini merupakan bentuk persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan. Jadi pengerjaan limitnya boleh kita buat jadi begini. Ini sama dengan limit X mendekati 3.
Kalau 3x kuadrat dikurang 5x kurang 12 itu kan dapat kita faktorkan, jadi kan 3 dikali, untuk memfaktorkan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 12. Pertama kan kita kalikan dulu 3 dikali minus 12, dikalikan, ini hasilnya minus 36. Nah, sekarang kita karang dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 36, kalau dijumlahkan jumlahnya minus 5. Minus turplonom sianon sian perkalian halakon 2. Minus 5 sian koefisiennya. Nah, dapat mai yaitu bilangannya itu adalah minus 9 dan positif 4. Maka dapat difaktorkan jadi begini. 3x kuadrat dikurang 9x tambah 4x dikurang 12 per x kuadrat dikurang 9 sama dengan limit x mendekati 3. Ini jadi 3x dikali x dikurang 3. Ini nyo sudah mengerti na dijoloon. Sudah 3x dikali x 3x kuadrat, 3x dikali minus 3 minus 9x tambah 4 dikali x kurang 3 per x kuadrat dikurang 9. Pemfaktoran sukunya jadi limit x mendekati 3, ini jadi x dikurang 3 dikali dengan 3x tambah 4 per x kuadrat kurang 9, ini difaktorkan jadi x dikurang 3, jadi x tambah 3. Nah, masih ada mana kok? X kurang 3, x kurang 3. Lalu kita substitusi 3. Berarti jadi 3 dikali 3 tambah 4 per 3 tambah 3. Berarti sama dengan 13 per 6. Itu jawabannya dulu ini. Perhatikan dulu langkah-langkahnya. Dibikin mana yang kurang paham? X kurang 3, X kurang 3. Ini tadi X kurang 3. X kurang 3 nya dari mana? Karena ada sama-sama buat X kurang 3, X kurang 3. 3x tambah 4 dari sini. Ini 3x, ini tambah 4. Makanya diperoleh. Mari. Saya. Oke. Kita perhatikan soal selanjutnya. Misalnya ini, nilai limit x mendekati 2, nilai limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 8x tambah 12 per x kuadrat dikurang 4. Kalau seperti langkah yang tadi, kita coba substitusi langsung, maka penggantinya jadi 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 ditambah 12 per 2 kuadrat dikurang 4. Ini sama dengan 2 kuadrat itu 4, berarti dikurang 16 tambah 12 per 4 kurang 4 sama dengan 0 per 0. Tak tentu. Nah, karena tak tentu, dan kita perhatikan kembali bahwa bentuk atas dan bawah, pembilang dan penyebutnya merupakan bentuk persamaan kuadrat, sehingga dapat kita faktorkan. Maka persoalan ini dapat juga kita kerjakan sebagai limit x mendekati 2. Ini kan dapat difaktorkan langsung dengan bentuk kurang begini kan. Oke. Ini x kuadrat dikurang 8x tambah 12, ini difaktorkan jadi x dikurang 2 dengan x dikurang maaf ya, karena ini jadi x dikurang 2 dengan x dikurang 6. Ini x dikurang 2 dengan x tambah 2. Nah, berarti dengan melakukan pencoretan faktor yang sama, x kurang 2, x kurang 2, berarti tinggal yang ini. Tinggal x kurang 6 per x kurang x tambah 2. Jadi 2 kurang 6 per 2 tambah 2. Jadi minus 4 per 4 sama dengan minus 1. Minus 1 ini.
Saya yakin untuk memfaktorkan bentuk-bentuk kuadrat begini, bentuk kuadrat yang begini seharusnya sudah bisa coba-coba lah. Baru langkah selanjutnya, cara selanjutnya dalam mengerjakan ini, cara yang ketiga itu namanya adalah dengan perkalian akar sekawan. Perkalian akar yang sekawan. Perkalian akar sekawan ini kita kerjakan jika memuat bentuk akar. Jika memuat bentuk akar dalam bentuk limitnya. Kita ketahui bahwa akar A tambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B. Kalau ini kita kalikan kan berarti akar A dikali akar A jadi A. Akar A dikali min akar B jadi dikurang akar AB. Akar B dikali akar A jadi tambah akar AB. Baru akar B dikali min akar B jadi dikurang B. Berarti ini jadi bentuknya jadi A dikurang B. Nah, contohnya misalnya begini. Misalnya kita mengerjakan contoh soal limit X mendekati 2, 3 dikurang akar dari 6X dikurang 3. 6X dikurang 3 per X dikurang 2. Kalau kita coba substitusi langsung, berarti kan ini jadi 3 dikurang akar dari 6 kali 2 kurang 3 per 2 kurang 2. Ini akan sama dengan 3 dikurang akar 9 per 0. Sama dengan 0 per 0. Oke, tak tentu. Nah, kalau dia merupakan bentuk tak tentu, berarti langkah pengerjaannya dapat kita menggunakan perkalian dengan akar sekawan. Nah, akar sekawan dari 3 dikurang akar 6X kurang 3, sekawan ini adalah dengan 3 tambah akar dari 6X dikurang 3. Jadi pengerjaannya jadi begini. Limit X mendekati 2, 3 dikurang akar 6X dikurang 3 per X kurang 2 dikali 3 tambah akar 6X kurang 3 per 3 tambah akar 6X kurang 3, di mana faktor yang ini sendiri nyos sudi non ceritanya ini sama dengan 1. Jadi tidak mengubah hasil perkalian. Bilangan berapapun dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu juga. Berarti lanjutannya jadi limit X mendekati 2. Ini jadi perkalian di atasnya ini sama dengan sifat yang di atas tadi. Tinggal kuadratkan saja ini jadi 9 dikurang akarnya ini hilang. Dikurang 6X dikurang 3 per di bagian bawah menjadi X dikurang 2 kali dengan 3 tambah akar 6X dikurang 3 sama dengan limit X mendekati 2 ini jadi 9 dikurang minus 3 jadi 12 dikurang 6X per X kurang 2 dikali 3 tambah akar 6X dikurang 3. Lanjutannya, perhatikan bentuk pembilangnya. Bentuk pembilang yang ini. Oma no ikut tika ponota doho nanyon. Nah, cara menikamnya bagaimana? Jadi begini. Limit X mendekati 2, 12 dengan 6, FPB-nya itu jadi bisa kita ambil minus 6 dikali X kurang 2. Kita uji ya. Jadi minus 6 dikali X itu minus 6X, baru minus 6 dikali minus 2, 12 per X dikurang 2 dikali 3 tambah akar 6X dikurang 3. Nah, marsitika memiliki saripe 6X X kurang 2 dengan X kurang 2.
Jadi yang tinggal, jadi limit X mendekati 2 minus 6 per 3 tambah akar 6X dikurang 3. Substitusi X-nya jadi minus 6 per 3 tambah 3 sama dengan minus 1. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan contohnya. Misalnya ini, limit X mendekati 3, 9 dikurang X kuadrat per 4 dikurang akar dari X kuadrat tambah 9. Kalau seperti tadi, kita coba substitusi langsung, berarti kan jadi ini jadi 9 dikurang 3 kuadrat per 4 dikurang akar dari 3 kuadrat tambah 7. Pokoknya jelas ini nanti akan berbentuk 0 per 0. Tak tentu. Maka penyelesaiannya karena memuat bentuk akar ini akan kita selesaikan dengan cara melakukan perkalian akar sekawan. Perhatikan bahwa bentuk akarnya itu ada di bagian penyebutnya, itu yang ini 4 dikurang ini. Nah, berarti 4 dikurang akar dari X kuadrat tambah 7 ini akan bersekawan dengan 4 tapi tambah akar dari X kuadrat tambah 7. Maka pengerjaannya jadi begini. Ini jadi limit jadi limit X mendekati 3, 9 dikurang X kuadrat per 4 dikurang akar dari X kuadrat tambah 7, kita kalikan seperti yang tadi sekawannya yang ini. Jadi 4 tambah akar dari X kuadrat tambah 7, 4 tambah akar dari X kuadrat tambah 7. Gampang saja menentukan sekawan ini. Mau kurang bisa berarti sekawan nandung gabi tabak. Mau tabak gabi kurang. Ulangi tukar-tukar ceritanya. Nah, lanjutannya jadi begini. Limit X mendekati 3, atas nggak usah kita kalikan, jadi cukup 9 dikurang X kuadrat per dikali 4 tambah akar dari X kuadrat tambah 7 per ini. Langsung saja kita kuadratkan. Jadi 4 kuadrat 16 dikurang, tapi nggak kurang begini. Yang dalam akar ini semua, karena kebetulan udah sama ini, namanya sekawan, buang saja akarnya. Jadi X kuadrat ditambah 7. Itu lanjutannya kan jadi limit X mendekati 3, 9 dikurang X kuadrat kali 4 tambah akar dari X kuadrat tambah 7 per jadi 16 dikurang 7, 9 dikurang X kuadrat. Karena memuat faktor yang sama, yaitu 9 dikurang X kuadrat, udah ini dicoret saja. Mestika mendoa akon. Lanjutannya jadi begini. Ini jadi lanjutannya sama dengan limit X mendekati 3, jadi 4 tambah akar dari X kuadrat tambah 7. Dengan melakukan substitusi langsung 3, berarti jadi 4 ditambah akar dari 3 kuadrat tambah 7. Berarti sama dengan 4 tambah ini 9 tambah 7, 16. Berarti 4 tambah akar 16, akar 16 sama dengan 8. Sampai sini mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Oke. Nah, itu saja untuk pengantar untuk hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Ini akan kita ceritakan minggu depan. Jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama itu pengetahuan mengenai identitas trigonometri. Misalnya contohnya yang sederhana saja, bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X dan lain-lain.
Nah, jadi untuk minggu depan diusahakanlah dihafal beberapa identitas trigonometri yang sederhana saja, atau yang rumit-rumit. Jadi minggu depan kita akan masuk ke judul sebenarnya. Jadi kita akan mengerjakan di situ misalnya limit x mendekati pi sin kuadrat x dikurang 1/1 ditambah tangin kuadrat x, kira-kira begini. Minggu depan yang akan kita bahas. Oke, sampai jumpa minggu depan. Horas.